Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Wa nahnu ala hadhihi al-ayatil karimati insyaallahu minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Pertama dan yang utama, senantiasa kita mengawali dengan mengungkapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sampailah detik ini masih lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa semoga nikmat sehat ini dikekalkan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya dan segala bentuk penyakit, dan kita dengan wasilah nikmat sehat ini semoga dimudahkan untuk lebih dekat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masih di bulan yang baik, bulan yang datang setelah Sayyidus Syuhur, yaitu bulan Ramadan, bulan Syawal, ya, bulan yang datang sesudah bulan yang baik, maka dia pun bulan yang baik. Dan hari ini hari yang ke berapa hari ini? 16, ya. Atau tergantung kapan kamu lebaran sebetulnya, ya. Kalau kamu Jumat berarti 17, ya. 16 Syawal hari ini. Ini artinya bulan Syawal sudah berlalu hampir separuhnya, tapi tak mengapa, masih boleh untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mali kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah kita bertemu di bulan yang baik, bulan Syawal, bulan yang identik memang dengan bulan memaafkan, ya. Dan munasabat baina Ramadan wa Syawal, korelasi antara bulan Ramadan dengan bulan Syawal itu erat sekali. Kalau kita lihat misalnya bulan Ramadan yang lalu, bulan Ramadan, ya, bisa disebutlah mayoritas ibadah yang kita lakukan itu muaranya adalah untuk membaikkan dan membaguskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siangnya kita puasa, malamnya kita qiyam, ya, tarawih, tahajud, baca Quran, zikir. Bisa disebut mayoritas lah semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu muaranya adalah untuk membaguskan dan membaikkan hubungan kita dengan Allah. Bahasanya itu apa? Hablum minallah. Dan Syawal datang sesudahnya itu seolah juga menyempurnakan untuk bagusnya kita ini sebagai hamba, bahwa selain ada hubungan yang harus dijaga dengan baik dengan Allah, ada satu lagi hubungan yang juga tidak kalah pentingnya untuk dijaga, yaitu hablum minan nasnya. Dan Syawal itu bulannya, nian. Momentumnya itu adalah bulan untuk itu. Setelah kita ditempa sebulan penuh Ramadan dengan ibadah untuk menjaga hubungan dengan Allah, itu Syawal menyempurnakannya agar dengan Allah bagus, dengan sesama juga bagus. Karena itu tadi kita sebut bulan Syawal ini identik dengan silaturahim, ya, identik dengan saling maaf, memaafkan. Karena itu di awal ini saya ingin sampaikan dulu beberapa hal-hal yang mewujud di bulan Syawal, termasuk istilah-istilah yang apa kita sebut, ya, cukup populer lah, ya, mewujud di bulan Syawal ini. Yang pertama,
apa yang dikenali dengan sebutan ataupun dia dalam bentuk nanti acara ya, yang kita kenal dengan istilah halal bihalal ya. Nah, ini kan tak asing istilah ini ya. Instansi, kantor, bahkan mungkin masjid dan sebagainya, banyak yang mengadakan dengan judul besarnya itu halal bihalal. Nah, halal bihalal ini setelah saya telusuri, Bapak Ibu muslim muslimat yang dimuliakan Allah, itu Nusantara banget. Apa bahasanya? Nusantaranian ya. Sebut baik misalnya mungkin 5 kali saya lebaran di Mesir itu tidak pernah sekalipun nampak banner misalnya atau undangan ngadokan acara halal bihalal misalnya begitu ya. Ada sih halal bihalal dulu waktu di Mesir, tapi yang ngadokan wong kita juga ya, paguyuban kita, wong Palembang di Mesir, orang Indonesia di Mesir. Tapi orang Arab yang aslinya itu tak ada mengenal istilah halal bihalal ini ya. Pertanyaannya lalu kemudian boleh tidak halal bihalal ini? Ini sebab kadang-kadang ketemu kan dengan person ataupun siapa saja yang kalau beramal itu atau ngadokan acara itu kadang-kadang agak usil kan, nanyo, ini halal bihalal ini tradisi siapa? Kadang begitu. Yang agak keras itu ada dalilnya dak. Ya, kalau ketemu dengan yang semisal ini kan, kita nak jawab apa? Ya, halal bihalal ini. Orang Arab saja tidak ada yang ngadokan, apalagi kalau nak dicari rujukan hadisnya. Tapi begini kaidahnya. Tidak semua yang tidak ada kejadiannya, sebutannya itu menjadi terlarang, belum tentu. Maka dilihat dulu konteks dan muatan dari apa yang diadakan itu. Halal bihalal, kalau kita lihat konteks yang hari ini dilakukan oleh umat Islam itu, biasanya muatannya tak lari dari 3 hal. Pertama, di situ adanya silaturahim. Yang kedua, ketika halal bihalal itu yang dilakukan apa? Saling memaafkan. Ya, kalau mau ditambah biar ganjil jadi 3, yang ketiganya apa? It'amut ta'am, ngenjuk makan. Yang masing-masing dari 3 poin ini banyak dalilnya, dari Quran banyak, dari hadis banyak tentang silaturahim, memaafkan, termasuk ngasih makan, ya. Maka walaupun tidak dikenal istilah halal bihalal, kan ini pada akhirnya nanti cuman label. Kamu tak gaya ngenjuk judul halal bihalal pun silahkan. Yang penting acaranya itu silaturahim, memaafkan, ada makanan. Ya, nah, itu sudah jadi acara yang baik di bulan yang bagus ini. Kan tadi kita sebut ini tidak dikenal di Arab. Kemungkinan ulama kita itulah yang mempopulerkan. Tapi saya puas nyari itu siapalah yang mencetuskan pertama istilah halal bihalal ini ya. Dia itu nampak Arab sebetulnya, halal bihalal, tapi nak kasih harokat pun bingung saya, itu apalah harokat aslinya ya. Apa mungkin halalun bihalalin? Nah, kalau di Arab-Arab ke itu ya, kalau dikasih harokat penuh itu dalam nahunya itu. Adanya huruf ba antara 2 kalimat halal, halal pertama, halal kedua. Itu boleh jadi ulama kita yang membuat istilah ini seolah-olah bulan Syawal orang saling kunjung mengunjungi. Kadang-kadang kita kan sudah dari sholat itu langsung keliling ya. Kalau kita sesama pengurus masjid kadang-kadang bawa ustadznya juga yang khotib dengan imam datang ke rumah si fulan. Ya 2-3 rumah. Kalau di kampung saya itu sampai zuhur kadang-kadang baru selesai. Ya, bisa dapat 5-7 rumah itu. Kadang dikenang ke mana lah ini makanan yang lemak ini ya. Atau makanan yang berat agak diakhirkan gitu, agak siang begitu ya. Nah, itu tradisi yang baik. Boleh jadi memang seolah-olah dengan ucapan itu atau kalimat ini kan kita ketemu itu ya, dengan saling bertemu, silaturahim itu minta tolong saling halalkan. Jadi ba di situ membawa maksud saling halalkan. Kalau mungkin ada ucapan selama ini yang mengiris hati atau mungkin ada laku dan tindakan yang menyinggung, dengan ketemu itu kita minta saling halalkan. Walaupun nanti ya kalau kita agak detailkan nanti dalam bab maaf memaafkan, bab memaafkan itu hak prerogatif orang yang nak memaafkan itu. Kadang-kadang kan orang punya masalah, ada masalah yang ringan, ada masalah yang sedang, ada masalah itu yang berat.
ya. Ketika datang orang minta maaf, Ustaz, aku kaget dulu, nak maafkan, masih terkenang sakitnya dia dulu nyakiti aku. Misalnya begitu. Dah baca maksud. Ya, atau misalnya yang belum baca untuk saling halalkan dengan cepat apa misalnya hutang piutang, kaget dulu Ustaz nak dihalalkan itu bayar dulu ya baru dihalalkan misalnya ya. Walaupun kalau nak menghalalkan ya silahkan. Kalau misalnya dia yang ngutangi, sekaliguslah kepalangan kau halalkan juga hutang kau. Tapi ingat-ingat yang model ini diingat ke oleh wong. Agak minjem lagi dengan dia ya. Sawal tahun depan dihalalkannya lagi. Nah ini yang kemudian kita lihat dalam acara yang baik ini. Jadi ini mudah-mudahan disampaikan sekali, berguna untuk tahun-tahun yang akan datang. Ketemu dengan Syawal tahun yang akan datang, kita tahu oh ini historinya halal bihalal ini dan di sebalik makna daripada halal bihalal. Itu satu ya yang populer di bulan Syawal ini. Yang kedua, ini kaitan dengan istilah-istilah dulu ya. Ucapan. Kalau tadi itu kan label acara halal bihalal. Ini ucapan. Kita kalau hari raya dan tadi juga saya ucapkan di awal itu, kita kalau lebaran ketemu dan silaturahim saling memaafkan, terutama Idul Fitri ini biasanya ngucap apa kepada sesama kita? Minal aidin wal faizin ya. Nah, ini yang ingin saya jelaskan dulu biar kita tahu. Yang ini, kalimat ini persis betul secara penamaan atau apa histori atau di sebalik itu dengan kalimat halal bihalal. Saya tadi sebut 5 kali lebaran Idul Fitri lah di Mesir itu, sekalipun tidak pernah sudah sholat atau hari kedua, hari ketiga ketemu dengan orang Arab, salaman kemudian ngucap dia minal aidin wal faizin. Tidak pernah ya. Apalagi wong Arab tambahan misalnya ngucap ke juga mohon maaf lahir dan batin. Oh, ada kata itu ya. Iya, minal aidin wal faizinnya saja tak pernah. Ya, minal aidin wal faizinnya saja tak pernah. Nah, lalu kemudian kalau tak pernah atau tak ada, apa kemudian menjadi terlarang? Nah, tengok dulu makna minal aidin wal faizin itu apa dan apa sebenarnya yang terjadi dengan ucapan itu. Nah, jadi minal aidin wal faizin itu ternyata kalau ditelusuri sama juga dengan halal bihalal, khas Nusantaranian. Jadi kemungkinan yang menggubah kalimat itu adalah ulama kita Nusantara Indonesia kemungkinannya ya. Memang yang agak kreatif itu ulama kita memang ya. Kalau Malaysia misalnya sesama Nusantara biasanya banyak melok ke kita sebetulnya ya dalam beberapa hal, terutama kaitan-kaitan seperti ini. Nah, minal aidin wal faizin ini setelah ditelusuri itu ternyata adalah doa. Ya, minal aidin wal faizin. Itu kalau kita mau artikan dari kalimat itu saja ya, min dari al aidin orang yang kembali, maksudnya kembali suci, wal faizin dan orang-orang yang berjaya, faiz, orang-orang yang menang ya, orang-orang yang menang. Nah, ini baik sebetulnya agak gantung kalau ngartikan minal aidin wal faizin ini. Ternyata memang bagi orang yang paham bahasa Arab, terutama ilmu nahu, itu kalimat minal aidin wal faizin ada takdirnya, ada kalimat sempurnanya, bahwa di situ ada kalimat yang dibuang. Bagi orang yang paham bahasa Arab tahu kalimat yang dibuang itu ada, tapi untuk meringkas kalimat maka itu dibuang kalimatnya, efisiensi ngomongnya, kalimatnya itu. Kita baik kadang-kadang kan ngomong bahasa kita galak meringkas-ringkas juga kan ya. Sebut saja satu daerah misalnya ya, dia jemput misalnya jam berapa hari ini. Nah, dalam bahasa dusunnya itu jam berapa iko. Ya, tahulah kamu lah iko-iko tuh ya. Tapi masih ada ringkasannya lagi kalau sesama mereka. Jam beriko. Kamu tidak tahu aman bukan uang itu ya. Jam berapa hari ini maksudnya itu. Gak diringkas-ringkas. Ya, nak kemana? Nak kemana? Gitu, nak kemana? Nonyo hilang. Gak meringkas begitu. Nah, Arab juga ada. Zauk Arabnya itu orang kalau paham bahasa Arab, ketika mendengar minal aidin wal faizin itu tahu ada kalimat yang dibuang. Tapi kalimat itu ada. Ya ternyata minal aidin wal faizin itu kalau mau disempurnakan paling tidak 2 kalimat sebelumnya itu bisa dalam bentuk 2 ini. Pertama, Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Jadi ada kalimat sebelumnya Allahumma ja'alna, atau ja'alanallahu wa iyyakum. Itu ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Nah, 2 kalimat ini paling tidak. Dan kalau sudah sempurna begitu baru kita tahu, oh ternyata ini adalah
doa. Ya, amla Allahumma tuh pasti doa ya. Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Ya Allah, tolong jadikan kami orang-orang yang kembali suci dan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya. Atau ja'alanallahu wa iyyakum, ya Allah jadikan kami dan kalian semua termasuk orang-orang yang kembali suci dan orang-orang yang beruntung, berjaya. Nah itu takdirnya, itu aslinya itu ya. Nah, tapi Allahumma ja'alanya itu dibuang baik, dihapus ke biar ringkas, tapi orang tahu ada kalimat itu sehingga tahu ini maknanya adalah doa ya. Kalau disempurnakan galo-galonya memang agak kurang sedap juga didengar. Nah kita salaman misalnya, Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Kakek kawan yang itu jawabnya apa? Amin. Jadi dia tadi itu ya. Nah, kan macam doa. Apalagi kalau nak digabungkan dengan kalimat mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu kan jadi rimanya tuh jadi cantik. Ketika itu dibuang tinggal minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jelas ini insya Allah ya. Jadi kita tahu cara menjelaskan ini. Kadang-kadang tadi ada baik juga yang mengucap, ngapa kamu mengucap minal aidin wal faizin ini? Ada dalilnya apa tidak? Kadang-kadang ketemu yang begitu ya. Ini ucapan dari siapa? Memang bukan dari hadis. Orang Arab pun tak mengucap itu. Nah, tapi kalau mau ditambahkan memang bagus sekali ya, bahwa ungkapan yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang biasa beliau sampaikan ke sahabat-sahabat kepada sahabat di hari raya, itu ada kalimatnya, dan kita sebetulnya tak asing dengan kalimat itu karena tiap kali selepas sholat kita baca taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi ini kan masih ada nih pertengahan separuh lagi dari bulan Syawal. Kalau ada bapak ibu yang biasa beri sambutan, kan banyak acara Syawal ini banyak ya. Bulan apa Syawal nih? Bulan silaturahim kita sebut. Waktu saya tanya kemarin di tempat yang lain, bulan Syawal identik dengan bulan apa Bapak? Ada yang jawab bulan nikah. Oh benar juga ya, memang ya, bulan nikah, banyak undangan pernikahan. Karena dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah memang disebut bulan Syawal itu bulan baik untuk menikah ya. Nah, masih ada separuh Syawal kalau ada yang nak menikah ya. Sisanya lagi maksudnya. Atau kalau nak sambutan maksudnya. Kalau nak sambutan, nak mengucapkan hari raya itu bacalah taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Jadi dapat galau kalimat sunnahnya dapat ya, tradisi kita mengucapkan permohonan maaf dengan minal aidin wal faizin juga dapat. Nah itu yang dua ini yang ingin saya terangkan dan mudah-mudahan berguna terus itu ya. Tiap kali nak bertemu dengan Syawal tahun-tahun yang akan datang, kita lah tahu ngapo halal bihalal kalimatnya itu, ngapo diucapkan minal aidin wal faizin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, balik lagi ke yang pangkal tadi, bahwa bulan Syawal ini untuk membaguskan hubungan kita dengan sesama, hablum minan nas. Setelah sebelumnya di bulan Ramadan kita dituntut dan ibadah kita itu mayoritas untuk membaikkan hubungan dengan Allah. Karena ternyata Masya Allah, hubungan dengan sesama ini itu punya tempat yang istimewa dalam syariat. Boleh jadi dari ibadah mahdoh kita itu, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, dan yang lain-lainnya itu, beberapanya tertangguh penerimaannya di sisi Allah kalau ternyata ada masalah dengan kepada sesama, terutama orang-orang yang paling dekat dan dekat dengan kita, seperti orang tua misalnya ya. Kita ini alim betul, rajin betul ibadah, sholat tak pernah tinggal misalnya ya, zakat, puasa, tapi masa yang bersamaan ternyata bermasalah dengan orang tua kita. Tuh hati-hati ya, ibadah-ibadah mahdoh itu boleh jadi tertangguh penerimaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, kalau dimensinya nanti akhirat, tambah lagi ya. Ketika kita bicara tentang kejadian akhirat nanti itu kaitan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan sesama, lebih ekstrim lagi kalau ternyata kita balik menghadap Allah itu membawa masalah-masalah dengan sesama yang tak selesai di kehidupan dunia. Pernah dengar hadis tentang muflis? Muflis ya, bukan mukhlis. Kadang-kadang Ustaz, muflis apa mukhlis? Ada yang bertanya, mirip-mirip. Memang bahasa Arab kan kalau sepintas selalu itu banyak yang mirip. Beda titik baik itu bisa berubah makna. Hati-hati, muflis itu artinya bangkrut ya, orang yang bangkrut. Kalau mukhlis orang yang ikhlas ya. Hati-hati memang kasih nama, kalau nama anak itu agak ke Arab-Araban, validasi dulu dengan yang paham, ini artinya benar dak Ustadz ya. Kan kesini kan agak ke Arab-Araban nunjuk nama, mungkin 10 tahunan yang lalu agak ke barat-baratan, kesininya agak ke Arab-Araban, walaupun bahasa Arabnya ketika dijadikan nama itu aksennya juga agak ini,
berubah ya. Nah itu yang harus dipahami. Kadang-kadang ada orang tuh, Ustaz, aku dapat bayi, alhamdulillah. Yuk tahu nama siapa? Bagus Ustaz, ada dalam Quran. Oh dalam Quran kata dia ya. Ya kakek itu dalam Quran itu siapa? Amun pas ngenyuk nama anak Korun misalnya, oh jangan ya. Atau mentang-mentang banyak Fir'aun misalnya, jangan ya. Dalam Quran banyak, jangan. Atau Muflis ya, Abu Lahab ya, dan sebagainya itu. Atau misalnya apa yang ada, tapi dulu ini saya tak pasti lagi apa guru kita itu untuk candaan saja atau memang terjadi. Kata beliau, pernah satu ketika nanya kepada seorang yang dapat anak, anaknya perempuan, siapa nama anak? Ah bagus Ustadz, bahasa Arab. Iya siapa? Ummus Sibyan katanya. Ah ya kan nama sekarang banyak juga yang pakai abu-abu, umu-umu yang sekarang-sekarang. Kalau bukan nama paling tidak kunyah. Gelar-gelar yang di media sosial galak pakai abu-abu, umu-umu itu ya. Ummus Sibyan, bagus itu maknanya. Letter like-nya, itu ibu, as-Sibyan itu ibunya bayi, ibunya anak-anak. Bagus ya. Macam lembut lah itu, soft itu kalimatnya Ummus Sibyan. Tapi kalau sudah jadi kalimat Ummus Sibyan, iya itu sudah jadi nama khusus itu ya. Kalau bertemu dengan orang paham, kaget dia. Ah dapat anak lanang itu betina Ustaz. Siapa nama anak? Ummus Sibyan. Wah melawan ya. Ummus Sibyan itu apa artinya? Nama setan. Kalau kita tidak tahu, Ummus Sibyan itu salah satu nama syaitan, khusus syaitan yang ganggu budak-budak. Ah makanya harus tahu dulu kalau ngenyuk nama anak Arab itu validasi dulu artinya apa ya. Jadi muflis itu ada hadis tentang muflis. Balik ke tema kita ini. Satu waktu Nabi SAW di hadapan sahabat-sahabat beliau pernah mengatakan, atadruna manil muflis? Bertanya Nabi itu kepada sahabat-sahabat, sahabat-sahabatku, tahu tak kamu siapa orang yang bangkrut itu? Siapa orang yang bangkrut? Lalu sahabat-sahabat itu jawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Yang bangkrut di antara kami ini yang tidak punya harta, tak punya duit. Man la dirhaman lahu, buntu bahasa gitu ya, bangkrut memang ya. Kan sesuatu yang paling ditakuti hari ini tak ada duit kata orang ya. Dan yang dicari itu ada duit katanya begitu. Sampai ada istilah kampung kami itu memang agak kurang, namanya kita di kampung ya, Ustaz, kalau berduit itu kentut pun harum katanya begitu ya. Wallahu alam bisawab. Itu istilah wong ya, saking orang tuh untuk memotivasi anak-anaknya mungkin untuk cari duit yang banyak. Jadi man la dirhaman lahu wala mata, yang bangkrut di antara kami itu yang tak punya uang dan tak punya perhiasan, tak punya aset mungkin hari ini sebutannya itu wala mata. Jawaban yang manusiawi dari sahabat-sahabat itu. Sampai kemudian pada akhirnya Rasulullah lanjutkan kembali dalam riwayat itu. Nabi tidak komen itu ya jawaban sahabat itu. Nabi langsung melanjutkan, yang aku maksudkan al-muflisu min ummati, dari umatku ini sahabat-sahabatku, ketahuilah ya'ti yaumal qiyamah, yang nanti di hari kiamat dia datang menghadap Allah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Riwayat ini nyebut 3 bentuk amalan ini, ibadah ini, tapi hakikatnya semua amal ibadah. Dia datang menghadap Allah, dibawanya pahala solatnya, dibawanya pahala puasanya, dibawanya pahala zakatnya. Kalau dia pernah haji, dibawa pahala hajinya. Kalau umroh berkali-kali, dibawanya pahala umrohnya. Rajin baca Quran, bawa pahala baca Quran, zikir, sedekah dan yang lainnya. Bagus macam ya, karena semua ibadahnya itu dibawa kalau pahalanya. Tapi masa yang bersamaan dalam riwayat itu dikatakan wayati, dia juga datang. Qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Dia juga membawa dosa-dosa, pernah menghina, menyakiti, mengiris hati orang lain. Ya. Pernah juga dia kemudian apa itu dibahasakan wa qadhafa hadza, menuduh orang baik-baik melakukan perbuatan yang buruk. Memfitnah, menuduh orang baik melakukan zina dan sebagainya. Wa akala mala hadza, dia makan harta orang lain dengan cara yang batil. Dia tumpahkan darah orang lain dengan tidak benar. Dia pukul orang lain, wa daraba hadza, sehingga orang-orang itu di hari kiamat ngadu dengan Allah. Ya Allah, aku dulu dipukul oleh dia ya Allah. Aku katik salah, dia pukul. Aku nak malas dak kuasa. Sekaranglah ya Allah.
Nak ngapa kau nak naik ke sini? Bisa yang imam itu lagi. Ya. Lalu dia ngadu di hadapan Allah. Dulu aku tak mampu, tak kuasa untuk membalas ya Allah. Saat ini aku ngadu ya Allah tentang apa yang dia buat dulu. Diadili itu di hadapan Allah. Ya, akan diadili di hadapan Allah, dan pengadilan Allah sebaik-baik pengadilan. Pada akhirnya pasti diputuskan oleh Allah. Ya. Diambillah dari pahala solatnya, kemudian dikasihkan kepada orang yang dizolimi itu. Iyo, kalau yang ngadu dengan Allah itu 1, 2, 3 orang misalnya yang ngadu dengan Allah, ya 1, 2, 3 orang. Kalau yang ngantri itu sampai ribuan misalnya, ribuan yang ngantri itu nuntut keadilan. Kebetulan dulu preman pasar misalnya, ya. Iya, banyak nangani wong misalnya, ya. Mohon maaf kalau ada yang mantan preman di sini, ya. Malah masuk sini mantan preman caknya, ya. Ya, saya kenal beberapa preman lah, tapi banyak yang sudah taubat, tapi taubatnya lah tua, ya. Memanglah waktunya taubat sebetulnya walaupun bukan preman, ya. Nah, kalau ada punya kawan preman yang masih muda karena mati ini memang tak mengenal waktu kan, maka kemudian ajak dia taubat. Kita khawatir kakek banyak yang pernah kesal dengan dia, pernah dizolimi dengan dia, tak sempat taubat dan minta maaf, nanti ngadu dalam hadis muflis ini. Ya, kalaulah banyak yang ngadu, itulah yang kemudian habis pahala sholat, habis pahala puasa, habis pahala zakat, habis galau pahala-pahala yang kita sebut tadi. Paslah habis pahala, tengok ke depan masih ada yang ngantri lagi. Tidak banyak lagi sebetulnya, tinggal uang 10 misalnya. Tapi pahala tadilah habis. Ya, yang tadi yang disebutkan fayu'ta min hasanati wa hadza min hasanati lah habis. Fa in faniyat hasanatu, kalau kebaikannya lah habis, yang ngadu masih ada. Qabla ayyafdima alaihi ahad ukhidha min khotoyahum, maka diambilkan dari kesalahan wong yang ngadu itu, dosa wong yang ngadu itu diambilkan, dikasihkan, ditimpokan kepada dia yang menzalimi itu. Mana dak bangkrut, ya, pahala dewe habis, dosa orang lain ditimpokan dengan dia. Nah, ini maksud saya, ya, tentang interaksi kita dengan sesama ini nak dibaguskan nian. Kalau mungkin ada masih kita buat salah dulu, ya, atau yang sekarang, maka masih ada kesempatan untuk menyelesaikannya di dunia selagi hayat masih di kandung badan ini. Ya, ini yang kita tidak berharap. Jangan sampai kita nanti tunda welah kaget selesai ke di hadapan Allah di akhirat. Ya, hisab kita sendiri baik sudah sangat berat. Apalagi nanti misalnya ada yang memberatkan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Syawal ini bagus nian, bulan untuk kita mengetuk pintu maaf kepada orang-orang yang mungkin pernah kita buat salahi, ya. Nah, ingat-ingat betul siapalah yang pernah kita buat salah, ya. Dari muda dulu seluruhnya, termasuk hutang piutang. Hutang piutang itu masuk yang wa akala mala hadza, orang yang semestinya kita bayar hutang dengan dia, tapi kita tak bayar-bayar. Kalau tak selesai di dunia, nanti di akhirat kita kan tak tahu tempat kita berhutang itu dia mengikhlaskan atau tidak. Kadang-kadang sebab hutang piutang ini kan ada kejadian-kejadian hari ini banyak bentuknya begitu. Orang yang menghutangi ketika sampai waktunya dia nak ngambil duitnya itu macam dia pula yang nak berhutang, saking susahnya ngambil duit itu, ya. Kadang-kadang lebih melawan yang berhutang itu daripada yang ngutangi itu, ya. Itu padahal lewat janji misalnya, lewat batasannya dan sebagainya. Ya, kadang-kadang masih juga jawab kaget belum ada duitnya. Ya, sakitnya itu kapan tengok di sosial media lagi jalan-jalan misalnya, lagi makan lemak, ya yang berutang itu, ya, yang ngutang itu nengoknya tuh, ya Allah duit aku dipakainya jalan-jalan itu, ya, maksudnya ada bahagian dia. Nah, ini hati-hati kalau sampai dia ngucap ya Allah puas rasa nagih. Kadang-kadang ada yang ngucap kan, sudahlah tak baca nagih di dunia, nagih di akhirat. Kita yang berutang kalau dengar begitu dari orang yang ngutangi jangan senang. Berarti tidak nagih lagi dia ini. Tagihnya di akhirat, tagihnya nian dalam bentuk hadis muflis ini. Ngadu nanti dia dengan Allah. Ya Allah puas hati dulu nagih itu. Tidak tertagih-tagih. Tagih ya Allah di akhirat. Ditemukan oleh Allah. Diambilkan nanti sebagai bayarannya dari pahala kita berbuat kebaikan selama ini, ya. Nah, itu jadi dari kecil itu nak dilihat muhasabahnya kalau bab hubungan sesama ini dari kita dulu-dulu, dari kita muda dihitung amal dan amal soleh dan amal tolih itu, pahala dengan dosa itu dihitung. Dari akil balik lah mudanya itu, ya. Ya, kita SMA dulu kenang-kenang ke bibik kantin kalau ada salah dengan dia, ya. Makan bakwan 5 ngaku 3.
Iya, kalau sehari, 2 hari, 3 hari, 3 tahun SMA lah banyak jumlahnya itu ya. Cari kalau memang ada yang begitu ya. Kadang-kadang bibit kantin tuh usia jualannya lama nih, masih dia jualan sekarang ya. Kalau masih ada bayari. Kita tidak tahu apa dia lah ikhlas atau belum ya. Apa dia kemudian sudah merelakan atau tidak. Pokoknya siapa saja yang kita pernah buat salah, yang pernah menzalimi mereka, dipintakan maaf dengan mereka itu. Sampai betul-betul kita tahu dia sudah merelakan, mengikhlaskan. Ya, saya ingat dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat, Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa taala ketika membahas dosa dari segi kepada siapa dosa itu dilakukan, dosa itu ada 2. Ada dosa yang langsung kita buat kepada Allah. Contoh apa? Dosa yang langsung kita dengan Allah nih. Tak sholat misalnya, itu dosanya langsung dengan Allah. Tak ada manusia yang dirugikan karena kita tak sholat. Kalau kemudian datang secercah hidayah dan kita pengen taubat, maka syarat dari dosa ini, taubat itu 3 syaratnya. Pertama apa? Ayyukli'a anil maksiyah, berhenti melakukan maksiat itu. Ya Allah, aku berhenti. Mulai hari ini aku tidak meninggalkan sholat. Berhenti dari dosa meninggalkan sholat. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha, nyesal melakukan maksiat itu. Ya Allah, nyesal nih anakku, banyak nian selama ini ninggalkan sholat. Yang ketiga, ayyazama atau ayyazima alla ya'uda ilaiha, berjanji, berazam, tak bakal ngulangi lagi. Ya Allah, mulai hari ini sampai mati tak bakal lagi aku ninggalkan sholat. Kalau 3 ini dipenuhi, taubat nasuhanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada dosa bentuk yang kedua yang ada hubungannya dengan hak-hak adami, hak sesama ini. Ya, macam tadi itu, hutang piutang, kezaliman, memfitnah dan sebagainya. Maka ketika kita datang keinginan untuk taubat, syarat taubatnya bukan lagi 3 tapi jadi 4. 3 yang pertama tadi sama, berhenti melakukan maksiat itu, nyesal melakukan maksiat itu, berjanji tak bakal ngulangi maksiat itu, ditambah 1 syaratnya apa? Menuntut dan meminta kerelaan daripada orang yang kita sakiti, ya, atau mengembalikan hak kalau sifatnya hak yang harus dikembalikan dari orang yang pernah kita ambil haknya dengan cara yang tidak benar. Baru kalau kita taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau syarat yang keempat tadi tak dipenuhi, tenangis darah kita solat taubat pucuk sajadah, belum diterima taubat kita oleh Allah. Kaget dulu kata Allah, aku mudah baik nak ngenjuk ampunan, tapi karena ini ada kaitan dengan sesama manusia, kau pergilah dulu datang minta maaf dengan dia. Baru nanti taubatmu itu aku terima, naik ke sisiku. Nah itu ya. Jadi ini sekali lagi kesempatan bulan Syawal kita minta kelembutan hati dengan Allah. Sebab kadang-kadang nak minta maaf ini juga berat. Ya, maka minta lapang dada dan kelembutan hati dengan Allah agar kita ini mudah untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita buat salahi dengan mereka. Nah itu. Terakhir ya, penyempurna dari tema ini, kalaulah mengetuk pintu maaf itu saja istimewa, maka yang berikutnya yaitu memaafkan tidak kalah istimewanya, bahkan jauh lebih mulia dari sekedar meminta maaf. Kalau kita buat salah dan meminta maaf itu memang sudah keharusan, memang selayaknya begitu, kewajibannya begitu. Ini memberikan maaf pada orang yang pernah buat salah dengan kita dan kita terasa betul dulu, ya Allah sakit nih hatinya, aku dipiral genyo, padahal aku ini dituduh, difitnah dan sebagainya. Ini datang dia minta maaf. Ya, ujuk-ujuk datang dia meminta kerelaan. Macam masih kemarin lah Ustaz, terkenang nih anakku sakitnya, aku nak keluar rumah lagi ngangkat muka pun tak mampu. Ya, maka aku macam belum ikhlas nian memaafkan. Nah itu tadi yang saya sebut katakan ya, bab memaafkan memang tidak bisa dipaksa. Tapi kalau mereka dikasih tahu tentang keutamaan, silakan. Keutamaan memberi maaf. Dalam sebuah riwayat disebutkan dalam diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang baik. Jadi ada kisah tentang orang yang saling mengadu itu di akhirat itu. Ada orang yang dizolimi, ada orang yang menzolimi. Tiba-tiba Allah bicara kepada orang yang dizolimi itu, coba kau menjinjit sebentar, ya, berdiri sebentar begitu. Setelah dia berjinjit itu, nampak di depannya itu ternyata ada istana yang megah luar biasa, terbuat dari emas, perak, permata dan semisalnya itu. Sampai dia pun bertanya-tanya, ini luar biasanya istana ini disiapkan untuk siapa? Apa untuk para nabi, apa untuk siddiqin, apa untuk syuhada dan yang lainnya. Ternyata kemudian diberikan informasinya oleh Allah, untuk engkau pun bisa engkau dapatkan asal dengan tebusannya. Ya, asal engkau menembusnya dengan sesuatu. Maka dia bertanya, ya Allah, dengan apa aku menembusnya?
Ya, maka kemudian di situ disebutkan jawabannya, dengan engkau berikan maaf kepada orang yang sedang engkau adukan ini. Ya. Jadi memang berat, seberat-beratnya memberi maaf, tapi kalau mampu memberi maaf, itulah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di surah Ali Imran yang saya bacakan di awal tadi, ketika Allah menyebut tentang nikmat surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi untuk orang bertakwa, kan begitu ayatnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Lanjutan ayatnya itu Allah spill itu siapa yang disebut orang bertakwa itu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Pertama, siapa orang yang berinfak terus menerus baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, yang mampu menahan amarah, wal kaziminal ghaidh. Yang ketiganya Allah katakan siapa? Wal afina anin nas. Orang yang memberi maaf kepada sesama. Jadi disebutkan di situ memberi maaf itu ciri orang bertakwa yang sudah disiapkan Allah itu nikmat surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Ya, pernah kan satu waktu Nabi di hadapan sahabat. Nih ada Nabi, sahabat-sahabat. Nabi kemudian ngucap, sahabat coba tunggu. Bentar lagi depan kita ini bakal lewat calon penghuni surga. Wih, sahabat tuh mulai menerka-nerka, ini siapa sahabat beruntung ini, masih hidup, lah disebut Nabi calon penghuni surga. Mereka tuh ngira ini pasti sahabat-sahabat yang istimewa, mungkin macam Abu Bakar, Umar dan yang lain. Pas sampai waktunya ternyata yang lewat itu, bahkan sebagian mereka tidak kenal nih siapa. Nentang jendela pula, jendela apa? Sendal jepit begitu ya. Nah lewat di depan Nabi dengan sahabat. Kejadian itu berulang 3 kali berturut-turut, 3 hari berturut-turut, sampai akhirnya ada seorang sahabat yang menyaksikan itu. Saya terlupa antara Abdullah ibnu Umar atau Abdullah ibnu Amr ibnu As. Merasa heran dan penasaran, dipelokinya lah lelaki yang disebut Nabi calon penghuni surga itu. Penasaran dia. Sampai di rumahnya, ya akhirnya dia minta izin untuk bermalam di rumah sahabat tersebut. Izin, dia carilah alasan agar diizinkan bermalam di situ. Dia nak melihat ini sahabat calon penghuni surga ini apa nian ibadah andalannya sampai Nabi nyebut dia itu calon penghuni surga 3 kali berturut-turut. Pelokinya lah akhirnya malamnya dia bermalam. Ya dia tidak tidur untuk melihat dan menyaksikan kira-kira apalah gawe sahabat ini. Ternyata apa? Semalam suntuk tuh dia tak terdengar misalnya ada suara gemericik air pertanda uang wudhu atau bacaan Quran pertanda dia mungkin qiyam dan sholat malam semalam suntuk. Macam orang biasa terdengar dengkurnya dan zikir-zikir ringan mungkin ketika mimpi atau perubahan gerakan dalam tidur dan sebagainya. Artinya semalam itu tak sedikit pun dia mendapatkan lelaki calon penghuni surga ini beribadah. Ada kata yang istimewa, kata dia begitu ya. Siangnya juga begitu dan seterusnya sampai akhirnya dia merasa tak ada yang bisa ditemukan dari sahabat itu. Penasaran, akhirnya lebih baik terus terang nanya langsung dengan sahabat itu bahwa dia bermalam ini tujuannya ini mendengar Nabi berkata ini. Tolong sahabat beritahulah kira-kira apa nian sampai yang membuat Nabi nyebut engkau ini calon penghuni surga. Ya, mungkin sahabat itu pun tidak ngira ya bahwa dia itu disebut oleh Nabi calon penghuni surga. Apalah, mungkin begitu waktu pertanyaan di awal, apalah, oh mungkin ini katanya. Akhirnya dia nyebut begitu saja ya, bahwa saya ini punya kebiasaan, kata sahabat calon penghuni surga ini, punya kebiasaan bahwa setiap kali akan tidur di setiap malam harinya itu, dia akan dialog dengan dirinya, mengafirmasi dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan itu, dia ngucap dengan diri sendiri, untuk diri sendiri, ya Allah, kalau sepanjang hari ini ada yang buat salah dengan akulah maafkan. Walaupun dia tidak datang minta maaf dengan aku. Ya Allah, kalau ada orang yang memfitnah aku, menyakiti aku, menzolimi aku, sengaja tidak sengaja, aku sudah ikhlaskan, sudah relakan, takkan tuntut nanti di hari kemudian. Nah, semisal-misal itu yang dia lakukan menjelang tidur. Oh, pantas ya, kata sahabat ini. Perkara yang nampak sederhana tapi berat. Berat Pak, maafkan itu ya. Apalagi kalau kita waktu itu sakitnya masih terasa. Ketika kita dihina misalnya, diviralkan atau difitnah ya, sehingga dikucilkan bahkan. Tapi kalau ingat kemuliaan-kemuliaan ini, nah itulah pilihan bagi kita. Kita nak ambil kemuliaan memberi maaf ini, atau kita nak minta waya misalnya pahala solat dia nanti di hadapan Allah di akhirat, yang mungkin juga tidak seberapa sebetulnya ya. Karena itu sebetulnya memberi maaf itu memang
perbuatan orang-orang yang mulia. Ya, baik, saya rasa itu ya untuk materi hari ini. Ini sengaja disampaikan karena momentum Syawal, dan saya rasa penting untuk kita mawas diri dari perkara ini, karena memang kita insya Allah mudah-mudahan istiqomah untuk ibadah-ibadah inilah bagus ya. Minta baguskan, tetap berdoa ya, istiqomah. Tapi kadang-kadang permasalahan sesama manusia ini kadang-kadang masih ada ghil yang nyangkut dalam hati. Nah, itulah yang kemudian kita mintakan kelapangan dada kepada Allah, kelembutan hati. Kalau kita memang di pihak yang salah, mudah-mudahan tidak sulit lisan kita ini untuk ngetuk pintu maaf. Kalau kemudian kita di posisi yang dizalimi, datang orang itu minta maaf, mudah-mudahan kita juga mudah memberi maaf ya. Ingat-ingat dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 itu prioritas-prioritas orang yang harus kita berbuat baik dengan mereka. Itu Allah sebut galau di sana. Wabil walidaini ihsana, wong tua. Ini disebut pertama wong tua, menunjukkan wong tua yang paling berhak mendapatkan perlakuan paling baik dari kita sebagai anak ya. Baru nanti berikutnya ada wabizil kurba. Bizil kurba itu apa? Orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Bisa karena nasab, dulur misalnya, kakak, adik, itu orang yang paling berhak dapat perlakuan baik dari kita ya. Atau karena sebab musohara pernikahan, mertua ya, menantu, kemudian ke samping ya, suami kepada istri, istri kepada suami, itu yang pertama paling berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari kita. Jangan sampai dunia terbalik ya, dengan orang lain baik minta ampun ya, bukan jamaah di sini, jamaah di sana ya, baik minta ampun. Dengan dulur lah bertahun tak berteguran, banyak pak yang tak berteguran sampai mati adik-beradik itu ya, banyak. Nauzubillah min zalik ya, jangan sampai ya, karena kadang-kadang memang begitu. Kadang-kadang adik-beradik itu nuansa kompetisinya juga ada, nuansa bersaingnya itu ada. Tapi jangan sampai merenggangkan hubungan kita sebagai adik-beradik, kan satu nasab, satu ayah, satu ibu. Karena itu disebut oleh Allah dalam surah An-Nisa 36 itu urutannya sesudah wong tua, wa bizil kurba. Baru nanti lanjutannya wal yatama wal masakin, pada orang yatim, orang miskin. Wal jari zil kurba, ini disebut juga jiran tetangga. Nak kita baguskan juga, disebut bahkan dalam ayat tetangga dekat. Wal jaril junub, tetangga yang mulai agak jauh posisinya. Wasahibi bil jambi, rekan sejawat, sesama jamaah masjid, sesama jamaah komplek ya, sesama kawan kantor. Nak dibaguskan gak lo? Kan interaksi kita itulah yang membuat kita itu ada ketersinggungan. Makanya saya bukan tak boleh ya, tidak cukup sebetulnya minta maaf di grup WA. Nah kan kalau gitu hari pertama tuh muncul kakek bawahnya tinggal sebut fulan dan keluarga, fulan dan keluarga, kan begitu. Isinya itulah kadang kopas puluh ya, misalnya begitu kan. Iya, kamu tuh meci ke siapa minta maaf di grup tuh, uangnya 200 ya. Ada yang kita kenal, tak kita kenal. Kalau memang orang yang berinteraksi dengan kita nian dan kita ada pernah buat salah, didatangi nian. Nah itu lebih afdolnya begitu. Baru jelas ya, kita ke si fulan, ini dulu pernah buat salahnya ini. Bukan tak boleh, yang tadi boleh di grup WA tuh ya. Tapi datangi kalau misalnya khusus untuk orang-orang tertentu yang memang kita pernah mungkin ada sesuatu yang masih jadi ghil, masih nyangkut dan belum selesai untuk kehidupan dunia ini. Baik, saya rasa itu saja materi kita pada kesempatan hari ini. Silahkan kalau mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Siap. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. SPJ. Sebagai seorang dosen, mahasiswa itu memang tak pantas kita untuk nilai bagus. Dia sakit hati. Dia sakit hati kan, tunjuk nilai yang tak ini. Lah wajar. Iya. Baik. Jawaban mudahnya memang wa hisabuhum 'ala Allah ya. Kondisi-kondisi tertentu maksudnya. Misalnya begini. Tadi yang apa tadi SPJ ya, atau apa saja yang lain-lain memang banyak sekali ya perkara-perkara yang nak hati-hati begitu ya. Termasuk misalnya pemberian nilai. Tapi pemberian nilai itu lain lagi kalau yang tadi itu. Kalau memang sudah sesuai prosedurnya, memang harus dapat nilai itu. Ya dia nak sakit hati, biarlah dia sakit hati.
Tidak pacak dia nak nuntut kagak, ya Allah, dulu aku dikasih C oleh bapak itu ya, misalnya. Kagak dijawab oleh malaikat, memang layak untuk kau C, misalnya begitu kan, karena memang dia tidak belajar, misalnya itu kan. Datang juga banyak absen, misalnya ya. Iya, yang tidak boleh itu kalau kita dosen, ya, kalau kemudian kita ngajar juga mahasiswa ya, karena faktor tertentu yang lebih ke arah pribadi, mestinya dia dapat A, kita kasih C. Nah ini masalah ini berarti kan. Ini masalah. Kalau C-nya itulah sesuai karena dia memang layak untuk C, insya Allah tidak ya. Tapi kalau misalnya dia ini mestinya A, nah, tapi aku ini tak seneng dengan dia ini, misalnya begitu ya. Iyo, di B-nya, di C-nya misalnya ya, gitu. Saya dulu masih ingat, kalau saya sempat ngajar dulu di Malaysia itu, tak tahu juga ijazahnya ijazah biasa di Indonesia, tapi diberi kesempatan ngajar. Di situ punya kebiasaan, kalau misalnya ada yang dapat D itu tidak lulus berarti, Pak Haji ya. Itu sama ini, sama siapa? Sama TU-nya, kita di WA sama dia. Pak, maaf, bahasa kitanya kan bahasa Melayu dia. Ini memang tidak bisa ini katanya di up misalnya begitu ya, di ini sebab kan konsekuensinya ngulang di semester yang akan datang itu. Saya sebetulnya setelah terjadi itu sedih juga sebetulnya ya. Ya mungkin 8 semester atau 7 semester ngajar itu ada 2 yang dikasih D nian, tapi memang layak D nian, tidak bisa lagi nak meng-upnya nian. Aku bingung dari mana, misalnya dari kehadiran susah, dari sikap susah, dari nilai susah. Akhirnya waktu itu jawabnya langsung, mungkin karena lagi sibuk juga, memang itulah hasilnya, nilainya begitu, tidak bisa lagi ya. Sudah baik katanya. Dia hanya nak mengkonfirmasi saja ya, mungkin takut kita tuh salah tulis atau salah ini ya. Entah apa sakit hati atau enggak ya, yang dapat D itu, tapi saya rasa itu sudah semaksimal mungkin ngasih begitu. Insya Allah mudah-mudahan ya, jangan sampai jadi pemberat hisab kita nanti di akhirat kalau yang begitu ya. Tapi kalau yang layak dinjo A misalnya, tapi kemudian kita kasih C karena biasanya alasan pribadi ya, sentimen pribadi misalnya, nah itu bisa jadi masalah ya. Itu satu. Kemudian yang lain-lainnya terkait misalnya duit-duit yang subhat misalnya di dunia kerja, atau misalnya ada hak orang lain yang kita ambil dengan cara yang batil, ini mestinya jatah dia, tapi kita yang ambil ya, kebetulan yang itu juga tahu sebetulnya itu jatah aku. Nah ini mungkin baik pacak lah kaki di masalah kini ya. Atau mungkin kalau saya di kampung tuh galak nyentil pala desa sebetulnya Pak Haji ya. Desa tuh kan banyak sekarang dana desa itu ya. Berapa dana desa itu? Iya 1 miliar kalau tidak salah 1 tahun itu. Nih kau kalau lagi khotib Idul Fitri kesempatan ya nyemes pala desa itu, berijo dia ya. Ya jangan sampai maksudnya habis dimakan dewek, bukan desa saya atau desa siapa baik desa itu ya. Kan banyak itu kejadian akhirnya yang tertangkap banyak dan sebagainya. Kalau makan duit rakyat, makanya pejabat publik nah hati-hati ya. Makan duit rakyat, satu desa tuh berarti nak minta maaf kagak itu. Ya. Di TV itu jangan bangga pakai baju apa? Baju orin, tertawa-tawa pula depan TV itu ya. Kita yang nyaksikan tuh kenang ke, kau mendak malik ke duit negara tuh. Ku kenang ke, ada duit aku juga uji kita tadi kan, dikit banyaknya. Nah, jadilah dapat tambahan pahala sholat dia, misalnya itu gitu. Misalnya begitu ya. Itu jadi memang hati-hati yang sifatnya wilayah publik, karena tadi kita susah akhirnya nak minta maaf, nak minta keriduan dan sebagainya. Apalagi kalau yang diambil itu tidak katik lagi barangnya ya. Maling duitnya lah habis, mana nak malikkan ini ya. Misalnya begitu. Itu memang hati-hati nian. Itulah lebih kurang Pak Haji ya. Tadi mirip-miripnya kasus per kasusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tak? Cukup? Mengenai tadi memaafkan kepada teman-teman kita, terutama waktu kecil kita. Waktu kecil Itu kan kita biasa jahil, anak-anak waktu kecil. Kadang-kadang kita dengan teman sebangku kita itu saling ngerjain gitu kan. saling ngerjoi. Jadi ada barang-barang yang punya teman kita itu kita sembunyikan, sengaja gitu, Iya. cari gitu kan. Terus
sudah gede ini baru kita teringat, oh iya, aku dulu pernah ngambil punya dia ini. Apakah kita perlu minta maaf khusus? Aku dulu pernah ini ngambil barang kau tuh. Aku mau kembalikan. Mungkin yang kita ambil tuh mungkin cuma kue apa pensilnya gitu. Mungkin sama dia tuh juga udah ada ini lagi. Apakah kita perlu mengembalikan barangnya? Seperti yang Ustaz tadi sampaikan. Kembalikan barangnya itu. Seperti yang makan kalau tukang jualan mungkin bisa kita bayar dengan uang. Kalau teman-teman ini kan rasanya kok baru kembalikan sekarang gitu kan. Apakah kita bisa cuman misalnya kita sampaikan, tolong kau ikhlaskan, mungkin aku waktu kecil dulu pernah ngambil barang-barangmu, tolong ikhlaskan nih. Apa cukup itu atau kita kembalikan barangnya nih ya? Itu maksudnya. Baik. Kecil itu kawan mana itu? Apa kawan SD, apa kawan SMP? Iya. Kalau SMA tuh agak besar itu berarti lah akil balik ya. Iya. Baik. Itu insya Allah mudah-mudahan berangkat dari niat baik kita kan itu. Kita pengen betul-betul ya. Pas ketemu Ustadz reuni kan banyak reuni sekarang. Reuni SD angkatan sekian. Kapan dijingok yang reuni itu lah 60-an tahun umurnya. Oh iya. Reuninya SD ya, sakingnya dia itu reuni dengan kawan-kawan hari ini kan. Hati-hati reuni ini ya. Banyak juga yang baik, reuni bagus. Termasuk diantaranya itu ketemu dengan kawan kan. Dulu aku nih ambil pensil kau bukan sekali, 5 kali misalnya kan iya. Itu biasanya nuansanya sudah lain kalau kita ngomongnya hari ini ya. Ya namanya kita masih budak, uji kawan kita tadi kan. Iya, amun misalnya dia main-main juga, mungkin dia mainan juga ya sudah baik itu. Kau minta maaf balik ke 5 pensil tuh. Iya, kita nyari pensil ya. Tapi tidak sampai sebegitunya insyaallah ya. Insyaallah kalau sudah jadi omongan ketika usia tua nih dengan kejadian-kejadian kanak-kanak itu sudah saling ini gitu tuh, sudah saling apa ya? Ikhlaskan insyaallah ya, sudah saling relakan itu ya. Apalagi kalau yang masih kecil macam SD itu ya nakal-nakal begitu, ya belum akil balik, apalah dihitung dosa juga apa belum ya itu ya. Ya, artinya mungkin itu kenakalan usia kanak-kanak ya. Bahkan mungkin kejadian berkelahi dan sebagainya. Insyaallah mudah-mudahan kalau sudah ketemu besar ini ya dalam keadaan yang sama-sama baik, insyaallah mudah gitu saling maafkan. Tapi kalau nak disebut baik ya. Biar jelas nian bahwa kita minta maaf dan dia memberi maaf kan. Ya, itu insyaallah menambah keakraban bahkan ya ketika kita bicara kenangan-kenangan masa lalu kita yang dulu ya, dari kenakalan-kenakalan yang biasa dalam tanda kutip pada waktu kanak-kanak ya. Nah itu. Tapi kalau misalnya memang kejadian itu berbekas dan menyakitkan dan juga kita bukan kanak-kanak nian ya dapo kita ketika reuni itu memang minta maaf nian dengan dia, minta maaf ya. Termasuk dengan yang siapa baiklah. Oh ya aku dulu tuh ninggal ke kau, uji kita dia tanpa berita minta maaf ya. Nak hati-hati nian ya. Reuni nak minta hati-hati nian ya. Jangan sampai ada yang ini ya. Jangan sampai ada yang sesuatu yang balik lagi ya. Kita minta. Jadi lebih kurang begitu ya. Lebih kurang insyaallah. Kalau nak disebutkan biar sorohatan, biar jelas ya. Biarlah silahkan. Kalau misalnya dia ngajak main-main juga ya sudah. Berapa ikut dulu? Ambil pensil 5 ikut. Balik ke? Lumayan untuk cucung aku. Jadi dia tadi itu ya. Ya balik ke kalau memang kita tadi memang nak ini ya. Tapi insyaallah mudah-mudahan. Baik, saya rasa itu ya. Jadi ini teorinya begini untuk bab memaafkan ini tinggal kita praktekkan. Mudah-mudahan insyaallah sehingga kita semua nanti menghadap Allah itu tidak ada lagi sangkut paut dengan manusia ya. Tadi kita sebut hisab kita sendiri dari amal kita dengan Allah berat ya. Apalagi kalau ada yang kepada sesama yang bisa memberatkan hisab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rasa itu walaupun bukan bab sirah, tak apa-apa kita akhiri dengan salawat ya kepada Nabi SAW seperti yang biasa kita buat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.